hadir di sini, bangun budaya kerja yang peduli. Selamat sehat setiap hari, bersama Shi kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rabi Rodia. Selamat datang di Spektrum SHE Perspektif Room Podcast. Halo Sobat Spektrum dimanapun berada. Kita pada kesempatan kali ini akan sama-sama membersamai di acara Ruang Diskusi SHE Perspektif Room. Podcast ini hadir untuk membuka sudut pandang baru mengenai dunia keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya di industri pertambangan. Saya ucapkan salam hangat dari Tanjung Eni Mining Site PT Bukit Asam Tbk. Untuk di episode perdana kali ini, kita akan membahas topik yang sangat cukup menarik ya, yakni terkait dengan profesi K3, mengenai realita, tantangan, dan masa depan profesi di dunia tambang. Di pembahasan topik pada kali ini, kita akan mengetahui mulai dari realita menjadi personil K3, kemudian perjalanan karir seorang praktisi, dan sampai ruang lingkup pekerjaan K3 yang sering kita salah pahami. Maka daripada itu, sebelum kita membahas topik pada kali ini, kita akan sama-sama mengetahui nih siapa saja narasumber yang akan mengisi podcast kita pada kali ini. Di ruangan ini sudah hadir manajer K3 dari PT Satria Bahana Sarana, salah satu praktisi senior yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi yang tidak perlu diragukan lagi. Selamat datang Bapak Gontor Darussalam di Spektrum. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Apa kabar Bapak Gontor? Alhamdulillah Luar biasa. Ini perdana Pak ya untuk podcast pada hari ini ya. Perdana juga ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus Pak Gontor. Alhamdulillah. Amin. Baik. Narasumber kita pada kali ini tidak hanya memahami teori K3 saja, tetapi beliau juga sudah melewati berbagai dinamika operasional tambang. Tentu dengan pengalaman yang lebih dari 1 dekade Pak ya. Iya, mungkin. Udah lama Pak ya. Udah lama ya. Dan tentu beliau juga sering menangani berbagai macam keselamatan tambang ya. Dan beliau juga sudah merasakan bagaimana tantangan yang berada di lapangan. Tentu itu semua membentuk cara pandang seorang praktisi K3 menjadi lebih matang, lebih bijak, dan tentu lebih strategis lagi. Nah, sebelum kita memulai sesi kita pada hari ini, Pak, boleh kita perkenalan dulu, mungkin ceritakan sedikit bagaimana pengalaman Bapak agar Sobat Spektrum dimanapun berada ini bisa lebih mengenal Bapak lebih dekat. Ya. Baik. Terima kasih Pak Robi dan Sobat Spektrum yang mendengar ya. Jadi hari ini Alhamdulillah perkenalkan, nama saya Gontor Darussalam. Saya saat ini dipercaya menjadi manajer K3 di PT Satria Bahana Sarana. Cuman karir awal saya itu di sekitar 18 tahun yang lalu. Tepatnya di PT Pama tahun 2007, saya berkarir pertama kali menjadi seorang safety officer. Jadi hampir 18 tahun karir, selama 11 tahun di PT Pama dan 8 tahun di PT SBS. Nah, dalam karir itu memang di tahun 2017 saya resign dari PT Pama, kemudian masuk ke PT SBS dengan karir yang sama sebagai seorang praktisi K3. Nah, dari situ dalam proses selama di PT SBS, bukan hanya di K3, saya sempat juga diminta untuk dipercaya untuk sebagai manajer general service. Kemudian juga sempat dipercaya menjadi manajer human capital, dan sebelum 4 bulan yang lalu saya dipercaya menjadi manajer satuan pengawasan internal dan manajemen risiko. Jadi di SBS ini cukup banyak perjalanan selama 8 tahun ini, sampai akhirnya 4 bulan yang lalu, tepatnya di bulan Agustus, saya diminta untuk kembali dipercaya mengomandoi kawan-kawan di K3 PT Satria Bahana Sarana.
Itu mungkin Mas karir dari awal 18 tahun yang lalu sampai sekarang secara singkat. Berawal dari PT Pama ya, Sobat Spektrum ya Pak ya, Ya, sampai berawal dari ke PT Pama. akhirnya menjadi manajer K3 di Betul. PT SBS ini tentu perjalanan yang tidak singkat Pak ya, dan tidak mudah saya rasa ya. Iya, banyak lika-likunya Mas. Oke. Berarti itu awal mulanya Bapak menjadi seorang K3 itu apakah memang passion atau memang sudah diplotkan di safety officer Pak pada awalnya Pak? Ya, awalnya ya sama seperti kawan-kawan yang lain lah ya. Dinamika di kita bekerja itu kan kita tidak bisa menolak posisi yang akan nanti kita ditempatkan. Tapi yang jelas adalah awalnya memang ya saya harus jujur kalau K3 itu sebelumnya bukan passion ya. Sebelumnya adalah merupakan bagian dari tanggung jawab yang diminta untuk dibebankan di tugas tanggung jawab kita di perusahaan tersebut. Tapi lama-kelamaan rupanya enak juga nih jadi K3 ini ya. Rupanya K3 ini bukan hanya bicara tentang mengelola peraturan, SOP, tapi yang paling apa namanya, yang paling unik adalah kita mengelola dan merubah cara orang berpikir. Nah, itu yang sangat, kalau menurut saya itu sangat unik dibandingkan satuan ataupun dibandingkan jabatan profesi yang lainnya. Karena yang kita kelola itu adalah cara berpikir atau mindset orang supaya dari karakter nggak baik menjadi baik, dari tidak benar menjadi benar. Oke. Berbicara terkait dengan mindset tadi ya yang Pak Gontor sampaikan. Betul. Berarti itu apakah mindset ketika kita bekerja itu apakah skill yang paling utama ataukah ada skill lain yang harus kita miliki agar kita itu bisa membangun karir di dunia K3 itu, Pak? Oke. Kalau bicara mindset itu kan berarti kan kita bicaranya adalah baseline-nya kompetensi ya. Sepemahaman saya kompetensi itu kan terbagi menjadi 3. Ada hard skill, soft skill, sama attitude. Nah, tapi memang yang agak berbeda, kebetulan saya sudah menjalani 4 satuan kerja lain Mas. Dan jadi saya sangat menikmati pola pengalaman di tempat-tempat lain yang berbeda secara kaidah di dalam profesi terkait dengan praktisi K3 ya. Nah, yang membedakan antara profesi kompetensi K3 dengan yang lain itu adalah tentunya kita harus memiliki kemampuan menginfluence orang gitu ya, mempengaruhi orang agar orang itu mengikuti kita tanpa kita harus memerintahkan dia atau mengintimidasi, bahasanya mungkin, karena K3 kan terkesan polisi tambang gitu ya. Untuk mengerti apa yang kita minta gitu ya, itu satu. Terus harus memiliki kemampuan leadership yang baik, karena bagaimanapun bagaimana kita akan bisa memerintahkan atau menginfluence orang kalau diri kita sendiri itu tidak memiliki kemampuan sebagai seorang leadership yang baik. Nah, di dalam kompetensi terkait dengan dasar untuk menjadi seorang K3 juga, kalau menurut saya yang kedua adalah kemampuan terhadap melakukan proses risk assessment ya. Kemudian juga bagaimana dia memiliki kemampuan teknis, bukan hanya bicara tentang K3 tapi juga bicara tentang operasional. Orang K3 itu bisnis prosesnya itu bukan hanya di K3. Keberhasilannya itu tidak di K3, keberhasilannya itu adalah di satuan kerja lain. Orang K3 itu dia yang mendevelop program kerjanya, tapi yang ngerjain kan orang lain. Yang mengerjakannya adalah satuan kerja lain. Apakah kita berkinerja baik atau tidak tergantung orang lain. Jadi bukan on hand utamanya orang K3 itu keberhasilannya adalah di K3-nya, tapi sebenarnya bagaimana K3 itu bisa mempengaruhi dan cara berpikir orang di sekitarnya atau di satuan kerja lain supaya berpikir K3. Kalau orang K3 berpikir K3 udah wajar. Tapi kalau ada orang operasional berpikir K3, wah, itu baru top, Marco top Mas Robi. Berarti sudah membudaya Pak ya? Betul. Nah, itulah tantangannya orang kawan-kawan praktisi K3 itu untuk membangun kesadaran orang operasional tapi berkesadaran K3. Luar biasa Pak. Memang kita itu ketika ingin menginfluence orang lain, kemudian bagaimana caranya agar orang tersebut bisa mengikuti apa yang kita inginkan, tentu dengan prosedural keselamatan kerja yang sudah ada, itu juga menjadi tantangan bagi kita Pak. Kadang
komunikasi itu kan kesannya seperti menyampaikan pesan, Pak, ya. Iya. Padahal kalau bagi saya sendiri komunikasi itu ternyata juga memiliki dampak, nilai dan etika. Sehingga pesan yang disampaikan itu juga tidak hanya sekedar pesan yang disampaikan, tapi ada moral yang sampai ke orang itu sehingga orang itu juga mengikuti apa yang kita inginkan, Sepakat, seperti ya. itu. Nah, eh kalau tantangan di dalam dunia tambang itu sendiri, Pak, apakah komunikasi itu juga menjadi salah satu faktor penting, Pak, untuk Oh. kita bisa menginfluence ataupun meleadership, Pak, ya, menjadi seorang pemimpin untuk bagi orang lain? Betul, Mas. Kalau kalau orang K3 itu kan ada yang ngomong modalnya itu cangkem ya, Mas. Kalau bahasa bahasa itu ya. Cangkem itu artinya kan dia harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang dia minta supaya orang lain itu menjalankan. Kesulitannya tuh di situ tuh. Karena kalau kita bicara K3, kalau saya bisa analogikan ya, kita tuh bicara tentang menjual jamu ya, Iya, menjual obat. Yang notabene tentunya jamu obat itu akan digunakan kalau dalam kondisi yang sakit misalnya. Tapi kalau orang yang sehat, kan maunya makan minumnya sirup kan gitu ya. Nah, tapi bagaimana jamu tadi itu harus bisa diminum oleh orang yang masih sehat. Dia nggak minum sirup, tapi dia minum jamu. Tentunya kemampuan kompetensi komunikasi kita dalam memberikan pengaruh terhadap, oh jamu ini bagus loh Iya. untuk diminum bagi orang yang sehat, ini yang harus dimiliki oleh kawan-kawan K3. Nah, memang tidak bisa hanya belajar dari buku, tapi juga ini adalah ilmu praktisi, di mana ilmu praktis ini adalah harus diterapkan, harus dicoba, harus dilakukan terus-menerus sehingga nanti akan punya eh, kemampuan sendiri dalam mempengaruhi orang lain. Iya. Bahkan tanpa kita berbicara, orang lain pun sudah tahu apa yang kita inginkan. Iya. Nah, itu udah sangat baik tuh Iya, dalam betul, proses komunikasi. Bahkan saya juga pernah membaca satu buah buku, Pak, ya. Di dalam buku tersebut ada yang mengatakan bahwa ada angka magic. Angka magic itu adalah 10.000 jam. Jadi ketika kita melakukan satu hal selama 10.000 jam, itu maka kita bisa menjadi ahli ya, atau profesi kita itu bisa lebih terlihat di kegiatan tersebut seperti itu. Oke, mantap. Nah, makanya daripada itu memang mungkin di dalam profesi dunia ketiga ini kita perlu jam terbang yang sangat tinggi juga mungkin Betul, ya, Pak. betul, Mas. Nah, terkait jam terbang Bapak di dunia ketiga pertambangan ini, apakah Bapak punya case atau mungkin tantangan terbesar Bapak selama Bapak membangun karir di dunia ketiga ini? Oke, tantangan saya itu adalah sebenarnya bagaimana kita itu, saya pernah ada kasus begini ya. Saat itu pimpinan tidak ada. Pimpinan tidak ada, kita harus mengambil keputusan. Dan tiba-tiba ada kejadian lah ya, kejadian yang notabene kejadian itu kita harus mengambil keputusan cepat. Karena kalau keputusan itu tidak kita lakukan, tentunya ini akan berdampak berat dan besar terhadap case itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita ini, walaupun kita bicara K3 ini kan bukan hanya bicara tentang level jabatan ya, tugas dan tanggung jawab pimpinan apa kita apa, tapi kita bicara tentang kesadaran, tentang bagaimana kita ingin orang itu datang dan pulang dengan selamat. Nah, jadi pada saat ada case yang seperti itu, kita harus bisa mengambil keputusan cepat, kemudian bisa mengambil peranan penting, jangan sampai permasalahan itu semakin besar. Ya banyak lah Mas ya, kalau misalnya kaitannya dengan karena orang K3 ini kan kalau dicari itu pada saat terjadi kecelakaan gitu. Nah, kadang-kadang kecelakaan itu kan derajatnya berbeda-beda. Ada yang biasa, ada yang sampai saya pernah berhadapan dengan kecelakaan yang berhubungan dengan fatality misalnya. Ada dua kejadian, satu kejadian di tempat lama dan kejadian di tempat baru. Tentunya ini memberikan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain kadang karena situasinya bisa berbeda-beda. Kalau orang yang baru menghadapi kondisi seperti itu, tentunya dia bisa mengalami kepanikan. Nah, tapi tantangan bagi kita orang K3 itu, kalau kita panik, bagaimana dengan orang operasional? Jadi kita harus tetap tenang, kita harus bisa mengambil keputusan cepat, tapi tidak mengurangi esensi dan efektivitas dalam melakukan proses pengamanan. Itu sih. Iya, kalau saya tangkap Pak ya, tadi yang sudah Bapak sampaikan bahwa
3 core kompetensi tadi Pak ya, ada hard skill, kemudian Ya, soft soft skill, yang skill. terakhir adalah attitude Pak ya. Bahwa memang kayaknya attitude kita di dalam dunia K3 ini memang dituntut untuk juga lebih tenang Pak ya. Betul. Karena mungkin di dalam situasi yang sulit kalau kita tidak tenang ataupun panik, karena mungkin bisa jadi keputusan yang kita keluarkan pun mungkin bisa berdampak negatif lebih luas Pak ya sepertinya. Betul. Dan gini Mas, kalau menurut saya K3 itu harus punya integritas. Mhm. Saya selalu sampaikan ke kawan-kawan itu ya, ke kawan-kawan di bawah koordinat saya. Kalau kita sudah kehilangan integritas, kita sudah kehilangan, kalau saya bilang adalah marwah, Iya, kehilangan harga diri Pak harga ya. diri ya, kehilangan. Karena gini, K3 dan operasional ini satu hal yang berbeda secara tujuan sebenarnya. Nah, tapi kita pinginnya keduanya kan jalan beriringan. Nah, pada proses untuk menjamin proses ini jalan beriringan, tentunya kita harus punya integritas yang kuat. Jangan sampai orang K3 dikendalikan oleh Mhm. keputusan-keputusan yang berhubungan dengan yang mengarah kepada sisi operasi. Kalau orang K3 sudah tidak bisa integritas terhadap atau lebih memberikan toleransi yang tinggi terhadap aturan-aturan yang sudah ditetapkannya oleh kita sendiri, tentunya itu kita sudah kehilangan integritas kita. Kita sudah kehilangan marwah kita sebagai orang K3. Karena fungsi K3 itu adalah garda terakhir itu. Iya. Jangan pernah berharap kalau kawan-kawan operasi itu akan berpikir K3 langsung, tapi orang K3 harus berpikir K3-nya. Tidak perlu lagi, jangan sampai ada garda terakhirnya malah jebol gitu karena kehilangan integritas. Oke, luar biasa Pak ya terkait dengan integritas ini memang suatu hal yang sepertinya mahal Pak ya. Sangat mahal sekali yang sepertinya memang tidak bisa dibeli Pak ya dengan apapun itu. Nah, terkait pengalaman Bapak tadi juga, apakah integritas ini Pak bisa atau mampu untuk menaikkan level kita di dalam karir K3 Pak? Kalau untuk menaikkan level itu, kalau integritas itu kalau menurut saya adalah baseline ya. Itu adalah soft skill yang harus dimiliki orang Semua Pak ya? semua ya. Tapi untuk menaikkan karir kita itu adalah tentunya kita harus kesalahan kita kawan-kawan K3 ini terkadang ya, praktisi K3 ini kita hanya berpikir dengan ruang lingkup tanggung jawab kita saja. Kita tidak pernah mau berpikir tentang keteknisan. Kita tidak pernah mau berpikir tentang keilmuan baru. Kita hanya fokus dengan apa yang menjadi kontrol kendali kita. Padahal yang kita bahas di awal tadi, K3 ini harus melekat pada semua bisnis proses. Kalau kita bicara tentang pertambangan, maka seorang K3 praktisi itu harus memiliki kemampuan teknis dari awal bisnis proses sampai akhir bisnis proses. Kalau kita bicara bagaimana mengelola risk assessment misalnya terkait dengan aspek keselamatan, terkait dengan aspek kesehatan ataupun aspek dampak lingkungan, tentunya ini kan bicaranya tentang bisnis proses. Nah, kalau kita hanya fokus dengan keilmuan kita saja, tapi tidak mengembangkan dengan keilmuan yang lain, tentunya ini akan jadi masalah. Dan ini secara pengalaman saya lakukan di 3 satuan kerja lain di luar K3. Kan saya tadi pernah sampaikan saya sebagai GS Manager, saya sebagai Human Capital Manager, saya pernah jadi SPI dan Manajemen Risiko Manager. Jadi memang selama saya menjabat di profesi jabatan manajer di satuan kerja lain, itu saya bangun kebijakan yang ada di K3 dibangun di General Service. K3 saya dibangun di Human Capital. K3 saya bangun di karakternya di SPI dan Manajemen Risiko. Dan tentunya ini mempunyai dampak yang sangat kuat gitu ya. Jadi orang K3 itu jangan pernah berpikir hanya jadi orang K3, tapi juga harus punya cara berpikir untuk menjadi seorang sisi operasional, dari support dan lain-lain. Nah, itu lebih kompleks nanti. Berarti slogan K3 Pacak Galau ini benar nih Pak berarti ya? Benar aja, harus bukan Pacak Galau. K3 harus Pacak Galau. Pacak Galau. Iya, karena untuk membuat suatu keputusan ini kan kita ibarat helikopter view itu kita bisa melihat dari berbagai macam sudut pandang Pak ya. Tidak hanya dari sisi kita yang bekerja di K3, sehingga bagaimana caranya keputusan yang kita buat mungkin itu juga bisa menguntungkan semua orang mungkin Pak gitu ya. Jadi memang
tantangannya orang K3 itu ya tadi ya mempengaruhi. Coba kita bayangin kalau kita kerja di perusahaan kayak jelas ya PTBA, PAMA, PPA ya sebut saja lah ya. Mungkin SBS di antaranya adalah perusahaan-perusahaan yang secara sistem sudah ada, finansialnya cukup, komitmennya kuat, konsistensinya ada. Tapi kalau misalnya kita bicara di perusahaan-perusahaan yang secara finansialnya tidak memadai, kemudian kita bicara tentang komitmennya lemah, pimpinannya misalnya, kemudian kita bicara dengan konsistensinya rendah, tentunya ini jadi tantangannya kawan-kawan K3. Jadi tantangannya itu bukan di kita sebenarnya, tapi tantangannya adalah pada saat kita ditemukan dengan situasi yang tidak bisa mendukung supaya upaya-upaya kita dalam menerapkan kaidah-kaidah K3 ini bisa berjalan. Nah, disitulah letak letak kemampuan kita didorong, diminta ya bisa menjawab tantangan menjalankan fungsi kita sebagai seorang K3 dengan segala keterbatasan. Nah, kalau kita sudah bisa berada pada posisi itu, maka kalau menurut saya kita sudah menjadi seorang K3 yang cukup layak. Tidak disupport, kita masih K3. Kinerja K3-nya masih baik. Tidak ada finansial, tapi kita masih berkinerja baik. Tidak mendapat dukungan penuh terhadap pimpinan, tapi kita mempengaruhi pimpinan untuk supaya mendukung kita. Nah, wah itu nggak mudah. Tapi memang harus bisa sebagai seorang K3 praktisi harus bisa mampu mengendalikan itu. Oke, baik Bapak. Terakhir sebelum kita mengakhiri segmen 1 ini Pak, terkait dengan pengalaman Bapak juga ya, yang kira-kira nih Pak, yang paling berkesan atau yang menjadi titik balik, turning point, yang benar-benar membentuk cara pandang dan cara kerja Bapak di dunia K3 ini. Iya, jadi saya sudah sampaikan, dulu saya melihat K3 ini kan hanya administratif ya. Kita hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan prosedural, membuat SOP, membangun SOP, sosialisasi, hanya sebatas itu. Tapi pada saat kita dibenturkan dengan kejadian-kejadian, kecelakaan-kecelakaan, oh rupanya K3 ini tidak bicara SOP aja, tapi K3 ini bicara tentang bagaimana kita memberikan jaminan ke keluarga pekerja, entahkah istrinya, entahkah orang tuanya, entahkah anaknya, entahkah ibunya gitu ya, bahwasanya pekerja yang datang tadi saat datang dia baik, sehat jasmani dan rohani pun pulang demikian. Jadi titik balik yang saya rasakan itu adalah oh rupanya K3 ini bukan hanya serta-merta kita menjalankan fungsi sebagai karyawan di entitas perusahaan, tapi lebih daripada itu, kalau kita jalankan ini dengan baik, niatnya yang baik, maka kita ini agak beda tipis sama ustadz sebenarnya, sama pendakwah, sama selalu ngingetin ahli Pak, ibadah gitu ya, dimana fungsi ustadz pendakwah itu adalah mengingatkan orang dari kezoliman menjadi kebaikan. Jadi sebenarnya K3 itu mulia, praktisi K3 itu adalah pekerjaan profesi yang mulia. Kalau diluruskan niatnya, kalau diluruskan kemampuan dan integritasnya, kemudian ada keinginan untuk memperbaiki pola kehidupan orang lain. Saya pikir itu sih. Ya, Masya Allah, menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gontor, bahwa memang pekerjaan K3 itu memang sangat mulia Pak ya. Dan memang kita harus perkuat integritas kita, bagaimana caranya agar pekerjaan K3 ini menjadi profesi yang memang betul-betul tidak hanya sekedar bekerja, tetapi memiliki nilai dan dampak di dalamnya. Dan itu juga menjadi jelas ya Sobat Spektrum, bahwa menjadi personil K3 itu bukan cuma soal memakai APD saja Pak ya, apalagi ya inspeksi harian seperti biasa, tetapi tentu ada tanggung jawab moral, keberanian dan juga ketegasan yang harus dibangun dari dalam diri ini. Berikut untuk segmen pertama di Spektrum ini. Bersama Shi kita bisa. Halo Sobat Spektrum, selamat datang kembali di Spektrum SHE Perspektif Room Podcast. Baik Sobat Spektrum dimanapun berada, terkait dengan perjalanan karir seorang K3,
mungkin bagi Sobat Spektrum juga yang sudah terjun langsung sebagai praktisi K3 dan juga merasakan ritmenya, mungkin Sobat Spektrum juga ada yang bertanya-tanya ya. Bagaimana sih caranya agar saya itu bisa berkembang? Kemudian bagaimana caranya agar saya juga bisa naik level dan memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam dunia K3, terutama di industri pertambangan. Nah, untuk segmen pada kali ini, kita akan sama-sama membahas terkait dengan sukses dalam karir K3. Masih bersama Bapak Gontor Darussalam selaku manajer K3 Pak ya di PT Satria Bahana Sarana seperti itu. Ya. Oke, baik Bapak Gontor, ini ada pertanyaan juga dari Sobat Spektrum ini. Tadi juga kita sudah sama-sama mendengar bahwa salah satu yang utama dari pekerjaan Bapak itu ketika mengawali karir sebagai safety officer itu kan di PT Pama tadi Pak ya. Betul. Nah, sebelum Bapak terjun langsung sebagai praktisi K3 di safety officer itu, apakah Bapak punya bayangan nih pada awalnya? Atau mungkin Bapak punya kira-kira K3 ini ngapain ya gitu waktu awal-awal gitu Pak ya? Mungkin bisa di-remind kembali Pak, bagaimana Bapak dulu mengawali K3 di dunia pertambangan. Baik, Sobat Spektrum, Mas Robi, terima kasih. Jadi memang awal karir sebagai seorang praktisi K3 itu yang kita lihat 18 tahun yang lalu ya Mas. K3 itu adalah administratif banget. Bahkan ada yang ngomong kan safety officer ya. Kalau safety officer tuh berarti di office aja ya. Kalau di tambang Shopee miner kan. Tapi kan awalnya memang saya melihat K3 itu administratif, kemudian juga reaktif ya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, ada temuan atau ada apa baru K3 turun tuh. Dan seolah-olah kita adalah sebagai polisi tambang. Kalau zaman dulu kita ngomong K3 itu adalah polisi tambang. Namun di dalam proses perjalanan karir, kemudian pengalaman, rupanya K3 itu tidak sesederhana itu. K3 itu kalau saya lihat, kalau sekarang pendekatannya adalah sebagai navigator. Navigator itu kan kalau kita di laut penting ya. Kalau tidak ada navigator, nyasarlah kapal yang kita bawa. Nah, K3 itu bukan sebagai polisi India kata orang dulu. Jadi ada kejadian semua sudah terlewati baru datang gitu kan. Tapi K3 itu lebih mengarah kepada risk base gitu. Jadi kalau K3 kita masih hanya bersifat perspektifnya hanya reaktif, kan sekarang ada maturity level ya. Safety maturity level ya, yang mengukur sejauh mana perusahaan tersebut itu penerapan K3-nya udah di level mana. Nah, kalau dulu kan belum ada safety maturity level, kita masih bicara tentang apa tugas tanggung jawab kita di K3 itu yang kita jalanin gitu ya. Tapi dengan peraturan semakin ketat, keilmuan teknologi semakin bertambah, rupanya K3 itu tidak sesederhana itu. Tapi saat ini K3 itu adalah sebagai kebutuhan dari entitas perusahaan manapun ya, dengan bisnis proses apapun, di mana K3 itu menjadi bagian sangat penting yang diperhatikan. Bahkan sekarang menjadi nilai tambah bagi perusahaan-perusahaan yang lain. Oke. Memang mungkin kalau dulu Pak yang mikirnya kalau tadi yang Bapak Gontor sampaikan, kalau dulu titelnya safety officer di office, administrator, betul. Ya, hanya ya melaksanakan tugas administrasi. Kalau sekarang nih Pak, ini kan Bapak udah 18 tahun ya di dunia K3 pertambangan. Ya 15 tahun kurang lebih. Sekitar segitu. Kalau saya masih melihat beberapa teman-teman di lapangan itu ada yang bilang, "Bah, kerja K3 itu enak katanya. AC, dingin gitu Pak. Di ruangan." Ya betul kata Bapak tadi, kalau ada terjadi sesuatu, sifatnya ya baru muncul reaksi gitu. Betul. Tidak yang preventif seperti itu. Betul. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak ini gitu nggak sih pekerjaan K3 itu? Oh, enggak. Jadi baik dari sudut pandang saya ataupun dari sudut pandang praktisi K3 ya, saya pikir tidak sependapat ya dengan bahwasanya K3 itu hanya di office, kemudian ber-AC ria, berdingin-dingin ria, ngabisin waktu
kerja laptop itu. depan laptop aja. Jadi sebenarnya proses K3 itu adalah cycle menurut saya, sistem ya. Jadi dia datang, orang K3 itu harusnya datangnya lebih awal, pulang lebih akhir. Karena apa? Dia memastikan sebelum orang kerja itu semua kaidah proses persiapan kerja itu berjalan dengan baik. Kemudian di akhir dia memastikan semua orang, semua perlengkapan, aset peralatan itu berada pada proporsi yang sesuai pada saat ditinggalkan dan datang shift berikutnya. Jadi K3 itu adalah memastikan dari awal shift di akhir shift. Nah, kalau ada orang yang ngomong, oh K3 itu enak di office aja. Sebenarnya proses yang dilihat itu adalah proses dalam pembuatan laporan, proses dalam pembuatan reporting, proses dalam melakukan analisa. Karena kan kalau kita merefer pada peraturan pertambangan, ada tugas tanggung jawab K3. Salah satunya itu adalah dia wajib memberikan informasi ya terkait dengan kondisi bahaya yang ada di tempat kerja, disampaikan ke seluruh karyawan. Aktual Pak ya. Betul. Kemudian kedua, dia punya kewajiban untuk melakukan analisa terhadap data-data keselamatan. Yang ketiga, dia wajib melakukan pelatihan. Jadi yang terlihat itu hanya terkesannya adalah di ruangan, padahal proses di ruangan itu adalah proses dalam membuat analisa, dalam membangun reporting. Yang sebelumnya di awal shift sudah dilakukan proses pemeriksaan lapangan, kemudian sudah melakukan proses komunikasi, inspeksi, observasi, kemudian melakukan risk assessment, sampai akhirnya di akhir shift biasanya kawan-kawan 3 membuat reporting. Jadi tidak ada laporan yang tidak terselesaikan di shift berikutnya. Karena begini, kita bicara K3 ini, kalau misalnya temuan terkait dengan sisi operasional, itu mungkin kita bisa bicara duditnya itu bisa berlama-lama, toleransi waktunya bisa kita anggap biasa. Tapi bicara K3 pada saat ada temuan, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Semakin kita membiarkan temuan K3 itu semakin lama, maka kita sudah memberikan toleransi kecelakaan itu akan semakin besar terjadi di waktu tindak lanjut itu diperbaiki. Jadi seharusnya hari ini temuan sebelumnya sudah di-close sebenarnya harusnya. Kalau bicara K3 itu tidak ada durasi waktu yang menyebabkan kita membiarkan toleransi terhadap temuan itu terlalu lama. Jadi secara prinsip sebenarnya kita kalau bicara K3 ini jangan ada toleransi, jangan ada jeda waktu, karena kita bicaranya tentang potensi terhadap angka kecelakaan. Satu temuan bisa satu kecelakaan, ya Mas Robi ya. 1000 temuan bisa 1000 kecelakaan. Nah itu kalau kita dalam prinsip melakukan sebagai praktisi K3 sebenarnya. Oke. Nggak bener itu. Potensi ini memang sangat ngeri Pak ya, karena iya. Ibarat apa ya? Tadi yang efek domino tadi Pak ya. Efek domino. Itu kan bisa berkepanjangan dan bisa efek kepada yang lain gitu Pak ya. Betul. Terutama hal yang tidak kita inginkan itu adalah apabila itu berkaitan dengan nyawa pekerja tentu Pak ya. Betul. Nah selama Bapak bekerja, apakah Bapak pernah merasa terbebani secara mental khususnya Pak ya, terkait dengan pekerjaan K3 ini yang saya rasa setiap hari ini selalu berurusan dengan ya nyawa pekerja kita. Iya. Kadang begini Mas, kalau dibilang depresi mungkin jauh dari depresi ya. Tapi kalau dibilang kita orang K3 itu tadi yang kita bahas di segmen 1 ya, bahwasanya memang kita kadang dibenturkan dengan situasi pimpinan kita tidak mendukung. Kita dibenturkan dengan situasi finansial keuangan perusahaan tidak mendukung. Sedangkan program-program K3 kan tahu sendiri Banyak ya. sekali Pak. Banyak sendiri. Kita beli HD hari ini kita udah tahu tuh tahun depan kita dapat revenue-nya berapa. Iya. Tapi hari ini kita beli safety shoes, bisa nggak kita tahun depan kita dapat berapa dari safety shoes yang dipakai? Kan nggak bisa. Makanya sebenarnya bicara K3 ini bicara tentang komitmen dan konsistensi. Nah, pada saat seorang praktisi K3 dibenturkan dengan komitmen, entah itu dari dukungan pimpinan atau finansial ataupun situasi perusahaan, maka terkadang orang K3 sendiri itu dia mengalami kondisi yang ya sudah mau gimana lagi lah. Yang penting aku jalani kerjaanku,
ya kan, dari pagi sampai sore, terus terima gaji sudah selesai sebulan gitu misalnya. Tapi bukan tidak sesederhana itu. Jadi sebenarnya kadang yang membuat kawan-kawan ini kena, kalau bahasa anak muda sekarang apa? Kena mental gitu Iya, ya. ada Mental health gitu ya. mental health sekarang itu Wah, itu isunya. kalau kadang-kadang orang praktis itu K3 itu cenderung kena mental itu karena apa? Karena tidak merasa didukung. Hmm. Nah, inilah yang harus menjadi eh, kemampuan yang dimiliki oleh kawan-kawan. Harus memiliki endurance, ya. Harus memiliki kekuatan untuk bisa bertahan dalam situasi yang sangat tidak mendukung. Saya pernah, ya, kita pernah bekerja di perusahaan yang sangat komit dalam melakukan dukungan terhadap K3. Tapi pada saat kita dibenturkan dengan situasi yang saya sampaikan tadi, disinilah kita dituntut untuk bisa berpikir out the box. Kita dituntut untuk bisa berpikir melakukan sesuatu, merubah rencana kita tanpa merubah tujuan ke arah kerja kita. Kalau misalnya sebelumnya kita katakanlah ini harus mengeluarkan biaya untuk membeli alat keselamatan. Coba kita pikirkan, bisa nggak kita membuat alat itu sehingga kita tidak memerlukan biaya. Dan itu pernah kita lakukan. Kita bisa membuat produk alat pemadam api ringan sendiri, dan itu kita gunakan sendiri, berizin dengan dinas apa namanya damkarnya Muara Enim, dan itu berhasil gitu loh. Artinya memang dalam situasi yang sangat tidak baik pun kita tidak menyerah dengan kondisi keuangan atau support yang tidak diberikan ke kita. Inilah yang harus dimiliki oleh kawan-kawan K3, bagaimana memiliki endurance yang kuat terhadap pressure, stresor gitu ya, tentang bagaimana kita bisa menjamin agar karyawan kita itu tetap berada pada kondisi yang sehat jasmani dan rohaninya. Kalau saya juga pernah membaca satu buah buku Pak ya, ada teori yang bernama VUCA itu. VUCA. VUCA itu ada salah satu istilah yang terkenal, kalau bahasa Indonesianya adalah ketidakpastian. Iya, Nah, ketidakpastian. berkaitan dengan K3 ini memang kalau kita sama-sama mengulik Pak ya, bahwa kejadian itu memang tidak pernah mengenal waktu Pak ya, Betul, tidak pernah ditetapkan oleh pemerintah juga, apalagi betul. kita sebagai manajemen, dan memang kejadian itu tidak pernah terjadi Pak ya sebelumnya, bahkan tidak pernah apa ya istilahnya itu tidak pasti, sehingga ketidakpastian itu muncul menjadi was-was bagi kita seorang praktisi K3. Kira-kira saya bisa nggak ya kalau nanti ada kejadian ini ya? Itu baru kejadian satu, belum kejadian yang lain, potensi bahaya yang lain. Sehingga bagi saya memang sangat penting mental ini diperlukan. Kalau kata Bapak tadi adalah endurance ya. Daya tahan bagi kita agar kita itu bisa menghadapi mental sebagai seorang praktisi K3 agar tidak mudah depresi apalagi stres seperti itu. Betul. Kalau dari Bapak sendiri apakah ada tips gitu Pak agar mental kita ini bisa tetap kuat gitu Pak ya? Tetap stabil dan juga tetap terjaga rasa profesionalitasnya. Oke. Satu hal yang paling penting itu adalah kita harus meluruskan niat kalau menurut saya ya. Kadang kalau kita hanya bekerja hanya sebatas menjalankan fungsi tugas tanggung jawab kita, itu terkesan pada saat kita dapat pressure, dapat stresor gitu ya, dapat tidak dukungan, itu kita langsung down, kemudian kita tidak melakukan apa-apa. Tapi pada saat kita meluruskan niat, kenapa kita harus menjalankan program K3 itu? Kenapa kita harus menjamin keselamatan orang pekerja itu untuk bisa datang dan pulang sesuai dengan kondisi yang aman dan selamat? Tentunya ini bisa menjadi penguat endurance kita untuk membangun kekuatan di dalam diri kita dan mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Sebenarnya kita ini pekerjaan yang baik loh, yang mulia loh, yang untuk bisa digunakan, yang bisa, dan tidak orang punya kesempatan di posisi seperti kita. Nah, kita dikasih kesempatan kayak gini nih, dengan ujian kayak gini, harusnya kita bisa melalui proses ini dengan baik. Tandanya kita mampu mungkin. Tandanya kita mampu, karena katanya Tuhan tidak akan menguji umatnya selama ujian itu tidak di luar batas kemampuan dia. Nah, itu satu. Jadi pertama adalah luruskan niat. Yang kedua, yang harus kita lakukan itu dalam membangun kekuatan mental itu adalah
jangan keluar dari pagar integritas. Ya namanya proses di dalam usaha ataupun operasional itu, orang K3 itu dihargai karena integritasnya. Kalau seorang K3 tidak integritas dengan apa yang dia bangun sendiri, nonsen itu. Kalau orang K3 tidak menjalankan K3 pada diri dia sendiri, nonsen juga. Jadi sebenarnya yang kita bangun itu adalah figur. Kita bangun figur. Kemudian yang ketiga, yang kita harus lakukan adalah kita harus bisa membaca kebutuhan manajemen. Kadang-kadang orang K3 ini kan mikirnya, Pak ini aturannya tuh begini Pak. Pak regulasinya tuh begini Pak. Bapak bisa bicara Kepmen, Bapak bisa bicara Perdirjen, Kepdirjen, Bapak bicara ngomong Permen, Undang-Undang nomor 170. Kadang di manajemen itu nggak penting. Kenapa? Yang dipentingkan manajemen kita harus tahu kebutuhan manajemen ini apa. Kebutuhan manajemen itu adalah revenue kan? Iya. Pasti itu ujungnya di Iya kan? Iya. Laba kan? Berapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari bisnis proses itu? Kita K3-nya bagus tapi menggerus laba perusahaan tentunya nggak ada gunanya juga kan? Jadi harus sejalan seiring. Nah, bagaimana orang praktisi K3 bisa dihargai? Kita bisa melakukan pendekatannya itu jangan hanya dari regulasi. Tapi kita bangun pendekatan K3 itu dari sisi kebutuhan manajemen. Bicara ngomong revenue, ya kita harus bisa bicara K3 tapi dampaknya terhadap revenue. Contohnya tadi misalnya, Pak, kalau Bapak kelola program ini Pak, saya yakin Pak, misalnya kita mengelola traffic density nih. Kalau traffic density ini kita benerin Pak, jarak iring beriringan Pak, kita benerin, maka otomatis revenue volume Bapak, cycle time-nya unit, stop time-nya tidak terjadi, delay time tidak terjadi, maka produktivitasnya nambah loh Pak. Kalau produktivitasnya nambah, maka Bapak labanya bisa cukup loh Pak. Nah kadang kita orang K3 itu ngomongnya regulasi, tapi kita tidak bicara dan tidak melihat kebutuhan dari manajemen. Nah kalau menurut saya orang K3 udah harusnya di level itulah. Betul sekali Pak ya. Berarti memang kalau boleh disimpulkan bahwa menjadi seorang praktisi K3 ini ya enak gak enak Pak ya sebenarnya. Wah, gak enak. Tapi kalau udah nyaman pasti enak. Pasti enak Pak ya. Apalagi kalau kita sudah mematuhi SOP yang ada, kemudian kita sudah tahu bagaimana sistem dari K3 ini bekerja, maka ya mungkin enak juga Pak ya. Enjoy Mas. Enjoy. Tapi kalau kita ya tadi ya kerjanya hanya sesuai dengan job desk tadi Pak ya. Hanya pulang kemudian datang terima gaji setiap bulannya, ya mungkin kayaknya stuck di situ aja Pak ya. Iya, kalau semua orang kan pinginnya hidup hidupnya enak, gajinya besar, kerjanya enak gitu kan. Punya bini belaga gitu kan, mati masuk surga, semua orang maunya kayak gitu, tapi dalam kehidupan nggak kayak gitulah. Pasti harus ada dinamika hidup. Oke, baik ya begitu ya untuk sobat Spektrum dimanapun berada. Pembicaraan kita terkait dengan perjalanan karir di K3 ini ya ternyata kalau kita nikmati, kita enjoy ternyata enak juga Pak ya seperti itu. Walaupun memang di sisi lain pasti kita memiliki banyak sekali tantangan ya. Tidak terlepas dari apapun itu pekerjaan kita di level manapun kita selagi kita sebagai seorang praktisi K3 pasti tantangan itu ada Pasti seperti ada, itu. Tinggal apakah kita bisa mengambil makna yang dari tantangan tersebut seperti itu. Apalagi kalau kita ini bisa melihat perubahan nyata di lapangan, tentu harapannya adalah memiliki dampak yang sangat besar di dunia K3 pertambang seperti itu. Terima kasih untuk segmen kedua pada kali ini. Bersama Shi kita bisa. Halo Sobat Spektrum, selamat datang kembali di Spektrum SHE Perspective Room Podcast. Baiklah Sobat Spektrum dimanapun berada, kita sudah masuk ke segmen terakhir atau penutup pada kesempatan podcast kali ini. Dan tadi kita sudah ngobrol banyak ya bersama Pak Gontor selaku manajer K3 di PT Satria Bahana Sarana. Mulai dari seperti apa kita menjadi personil K3 itu, kemudian langkah-langkah yang harus kita bangun dalam mengembangkan karir kita yang sehat dan sustain. Dan sampai kita juga membahas bagaimana job desk keseharian kita sebagai para praktisi di lapangan seperti itu ya. Nah sebelum kita mengakhiri segmen kita pada kali ini, mungkin Pak Gontor ada pesan dan kesan ataupun take away message yang bisa kita ambil
pada kesempatan podcast kali ini. Baik, terima kasih Pak Robi, eh, kawan-kawan sekalian. Jadi para praktisi K3, di dalam kesempatan ini saya cuman sampaikan gini, bicara tentang K3 itu berbeda dengan bicara tentang operasional. Operasional saat tidak tercapai, itu kita bisa lakukan sesuatu di kedepannya. Tapi pada saat bicara kecelakaan kerja, maka itu nggak bisa di-recovery. Maka itu otomatis kita akan sudah mengalami kerugian dan punya dampak yang berat, khususnya terhadap kelengkapan jasmani dan rohani karyawan kita. Jadi kalau bicara masalah K3 ini tidak bisa kita merecovery sesuatu yang sudah terjadi. Bahkan sebagian pimpinan saya dulu sebelum ngomongnya, kalaupun terjadi sesuatu kepada anggota badan kita, maka seujung ruas jari kelingking ini kita mau cari di Rusia sana nggak dapat. Artinya tuh bicara K3 ini adalah tentang bicara mengenai keutuhan. Bagaimana kita menjamin orang yang menjadi tanggung jawab kita di dalam pekerjaan sebagai praktisi K3 itu datang dan pulang itu dalam kondisi yang sehat dan selamat. Memiliki keutuhan jasmani dan rohani. Nah, pesan saya bagi kita kawan-kawan praktisi K3, memang pekerjaan K3 ini tidak mudah. Dinamikanya banyak, tantangannya itu besar, tapi jangan patah arang, jangan pernah kita berpikir bahwasanya kita hanya menjalankan fungsi kita untuk menggugurkan tugas tanggung jawab kita, tapi berpikirlah dan luruskanlah niat kita bahwasanya kita berada di saat ini dipercaya oleh perusahaan itu, ini adalah kesempatan kita untuk kita mencari amal ibadah, ya, membuat orang itu berpikir dari tidak aman menjadi aman, berpikir dari tidak benar menjadi benar. Karena sesungguhnya kebaikan yang apapun yang kita lakukan, kalau niatnya sudah diluruskan, kita bukan hanya menerima gaji, tapi lebih daripada itu kita menerima keriduan dan kemuliaan dengan pahala-pahala yang kita miliki. Dan kita juga harus ingat kawan-kawan praktisi K3 sekalian bahwasanya memang tugas tanggung jawab kita ini bukan hanya kepada karyawan, tugas tanggung jawab kita ini kepada istri dan anak-anak karyawan. Ya, kita bisa bayangkan bila terjadi sesuatu pada anggota karyawan kita, Bu, tentunya akan sangat berdampak dari sisi sosial, dari sisi psikologi terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Nah, inilah yang harus menjadi penyemangat kita sebagai praktisi K3 untuk tetap memiliki kemampuan bertahan dengan kondisi yang sangat buruk. Karena kawan-kawan adalah garda terakhir yang harus bisa menjamin keselamatan itu terlaksana, terrealisasi di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya adalah jangan sampai bicara K3 itu bukan bicara tentang menurunkan angka kecelakaan saja semata. Tapi bagaimana kita berpikir bicara K3 itu adalah tentang menjamin kesehatan, keselamatan, dan kelestarian. Sehingga generasi setelah kita nanti itu masih memiliki kemampuan untuk bisa bekerja seperti kita dan memiliki peluang sehingga dunia dan alam ini lestari untuk bisa mereka optimalkan di dalam kehidupan selanjutnya. Jadi masa depan, kemudian juga keberlangsungan itu adalah bagian penting yang harus kita pikirkan. Sebagai seorang praktisi K3, tetap semangat, tetap berada pada proporsi yang benar, luruskan niat, perkuat kompetensi, kemudian bangun komunikasi yang baik dengan semua stakeholder kita, sehingga apa yang kita harapkan dan yang kita inginkan itu sesuai dengan kaidah yang berjalan dan apa yang diatur di dalam peraturan perusahaan kita dan peraturan pemerintah. Saya pikir itu Pak Robi dan sahabat sekalian. Baiklah, berbicara K3 berarti berbicara terkait dengan keutuhan, datang dalam keadaan selamat, pulang dalam keadaan sehat walafiat itu Pak ya. Amin. Baiklah Sobat Spektrum dimanapun berada, semoga obrolan pada kali ini bisa membuka wawasan baru kita dan juga tentu memberikan gambaran yang lebih utuh dan tentu saja menginspirasi teman-teman yang mungkin sedang meniti karir ataupun yang ingin lebih memahami dunia K3 secara lebih dekat seperti itunya.
Dan tentu pada akhirnya keselamatan bukanlah hanya tentang aturan, tetapi juga kepedulian dan komitmen kita untuk menjaga diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kepada Bapak Terima Gontor kasih Pak Darussalam Robi. ya sudah menyempatkan hadir pada podcast kita pada hari ini, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga Sobat Spektrum yang sudah setia menemani kami pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan pembahasan yang tidak kalah menarik ya. Tetap jaga keselamatan, fokus pada hal-hal kecil yang berdampak besar, dan ingatlah selalu, pulang selamat, keluarga menunggu. Spektrum signing out. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SHE Safety, Health, Environment. Kita siap. Share Spektrum hadir di sini, bangun budaya kerja yang peduli. Selamat sehat setiap hari, bersama Shi kita bisa. Selamat sehat setiap hari, bersama Shi kita bisa.